Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Alexander Evan dan hari ini kita sama-sama akan belajar gimana caranya supaya setiap teman-teman bisa menentukan budget nikah yang benar. Kalau teman-teman pertama kali menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan pastikan teman-teman bisa share ke orang lebih banyak supaya banyak orang bisa lebih mendengar tentang Live Plus. Nah, hari ini gimana caranya kita bisa tahu budget nikah kita, gimana caranya supaya kita bisa menentukan budget nikah kita dari sekarang. Tentunya ada perbedaan teman-teman dari budget nikah zaman sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Saya bersyukur banget melihat banyak teman-teman saya yang sedang mempersiapkan pernikahan. Mereka bersyukur, salah satunya adalah ketika ada di dalam pandemi ini, banyak budget nikah yang sudah mulai dipotong karena tentu ada kuota, karena kita masih menjaga jarak, dan banyak peraturan pemerintah yang menyatakan mesti ada kuota di dalam sebuah gedung. Nah, di dalam video kali ini saya akan mengajarkan dengan gampang aja teman-teman supaya kita bisa menentukan budget nikah kita dari sekarang. Tentunya teman-teman harus tahu dulu apa saja detail-detailnya harus kita persiapkan. Nah, kalau saya boleh baca teman-teman yang sudah saya tulis, yang pertama adalah akad atau gereja. Tentunya hal ini juga kita mesti persiapkan dalam biaya gereja atau biaya akadnya. Ada hal-hal yang kita perlu siapkan dengan uang, dan juga ada uang gedung dan uang catering. Nah, ini uang gedung dan uang catering sangat drastis berbeda jauh. Kalau misalnya dulu uang gedung kita mesti mempersiapkan ratusan juta, tapi sekarang uang gedung dan uang catering kita cukup siapkan puluhan juta. Karena hari ini kita cuma butuh 50 packs, tapi zaman dulu waktu saya married saya persiapkan sampai 250 packs. Nah, ini cukup sangat membantu buat kita. Dan yang ketiga teman-teman, cincin nikah juga kita masih persiapkan. Kita bisa pilih cincin yang terbaik dan ini mungkin tidak ada perubahan. Lalu dekorasi, dan dekorasi ini juga mungkin hal yang penting kita persiapkan, tapi gara-gara pandemi banyak pasangan-pasangan tidak berpikir lagi tentang dekorasi karena mungkin dia hanya menikah di gereja atau menikah di restoran, nggak butuh dekorasi yang banyak. Nah, ini juga kita bisa lihat dekorasi yang kita persiapkan. Lalu ada foto, video, entertainment, MC, dan berbagai macam hal. Setelah saya hitung di dalam slide ini, di dalam rincian budget nikah ini, ketika nikah zaman dulu, total kurang lebih kita harus mempersiapkan 250 juta. Ada jas pengantin, ada wedding, ada souvenir, ada hand bouquet, dan lain-lain, totalnya 250 juta. Tapi sejak pandemi, teman-teman bisa mempersiapkan cuma 75 juta saja. Karena ada perbedaan biaya di dalam gedung, ada catering juga berbeda, foto video juga beda, dan banyak hal juga beda. Nah, hal ini kita bisa pakai sebagai celah untuk kita bisa menabung. Kalau di zaman dulu kita mesti mempersiapkan 250 juta, tapi hari ini kita cukup mempersiapkan 75 juta saja. Nah, ini ada selisih budget sebesar 175 juta. Nah, uang ini kita bisa pakai untuk DP rumah, kita bisa DP apartemen, atau mungkin kita bisa simpen di tabungan. Dan di dalam mempersiapkan budget nikah ini, kita harus tetap menyimpan atau mempersiapkan sebesar 250 juta. Tapi teman-teman jangan dipakai semua. Kita mulai bisa kecil atau potong-potong semua budget supaya ada selisih uang untuk kita bisa beli rumah, atau kita bisa DP rumah, atau kita bisa DP apartemen. Nah, selisih uang ini banyak orang yang tidak lihat. Banyak orang mempersiapkan pernikahan hanya untuk euforia semata, senang-senang di awal, tapi kita nggak kepikiran ada budget setelah menikah. Nah, budget setelah menikah ini orang banyak nggak mikir, dan kita mesti mempersiapkan dari sekarang. Kalau teman-teman sudah mulai menabung dari hari ini, pastikan juga teman-teman bisa punya asuransi jiwa, atau mungkin teman-teman bisa punya asuransi kesehatan. Kalau misalnya kita kenapa-napa, kita bisa pakai uang asuransi kesehatan kita untuk bayar biaya rumah sakit kita. Nah, jadilah kita sebagai pasangan yang cerdas. Jangan sampai teman-teman menyiapkan pernikahan hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi diri sendiri kita tidak senang. Di akhir video ini, pastikan teman-teman mulai mempersiapkan budget nikah kita dari sekarang dengan cara yang sehat dan cara yang benar. Kalau teman-teman ngerasa video ini menarik buat kalian, silahkan share ke pasangan-pasangan yang lain, dan kalian bisa tulis di kolom komen berapa budget nikah yang sedang kalian persiapkan. See you on the next video.